Puji Tuhan, selamat sore saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita pada saat ini bersama-sama kita akan memuji menyenangkan akan hati Tuhan. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu Tuhan selalu menopang kehidupan kami. Haleluya, puji Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir
hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya Yesus, Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau di mana pada sore hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu, memuji memuliakan namamu, membesarkan namamu. Dalam ibadah kami Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau memuji memuliakan namamu, meninggikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita meninggikan nama Yesus. Dia telah lahir bagi kehidupan saya dan saudara. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Haleluya, puji Tuhan. Yesus jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Tak dapat hidup tanpa Dia. Amin. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan.
bertindak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Kita menyanyikan pujian yang berkata, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur pada sore hari ini kembali kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama mendengar suara hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu agar kami boleh dapat menerima kebenaran firman-Mu sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Puji Tuhan. Selamat, ini sudah malam ya, ibadah kita mulai dari jam 6. Puji Tuhan. Selamat malam, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Tinggal menghitung jam, ya. Berapa jam lagi kita akan tinggalkan, ya, tahun 2020. Saudara, mungkin banyak kenangan-kenangan yang saudara alami di tahun yang kita sudah jalani ini. Yang sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada yang berkata, wah tahun 2020 gelap. Ada yang berkata, wah tahun 2020 enak, ya. Masing-masing berbeda-beda. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat sebagai penghujung tahun, ya, sebelum kita tinggalkan tahun ini, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab karena anugerahnya saja kita ada sampai sekarang itu karena Tuhan. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang pernah kita lewati, ada tekanan-tekanan yang kita hadapi, ada kesusahan-kesusahan yang kita alami. Tetapi kalau kita bisa melaluinya sampai saat ini, ya, mendekati, ya, penghujung tahun ini mendekati tahun yang baru, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya yakin semua karena anugerah Tuhan. Kita ada karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar, ya. Biarlah di akhir tahun ini kiranya firman Allah boleh menolong saya dan saudara bagaimana kita harus melangkah di tahun yang baru nanti. Sebentar lagi. Ya. Nanti jam 00 teng. Ya, sudah berlalu 2020. Kita nggak bisa kembali lagi ke 2020. Tetapi kita akan menghadapi dan kita akan masuk di tahun yang baru 2021. Puji Tuhan. Ya, kiranya Tuhan boleh menolong saya dan saudara di tahun yang baru. Mari kita berkomitmen, ya. Kita punya satu kerinduan bersama. Saya ingin hidup dan berjalan dengan iman. Mungkin tahun-tahun yang kita sudah lewati ini, yang kita sudah jalanin, ya, mungkin ada yang sudah hidup dan berjalan dengan iman. Tetapi mungkin ada yang belum, ya, belum coba untuk hidup dan berjalan dengan iman. Kiranya firman Allah malam hari ini boleh menolong saya dan saudara, mengingatkan kita bersama, ya, betapa pentingnya kita hidup dan berjalan dengan iman. Saya ingin buka dulu di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan, ya. Dalam Roma pasal 1 ayat 17. Saya ingin lompat kepada
2 Korintus 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, ya, bukan karena melihat. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, bukan karena melihat, tetapi dikatakan hidup kami adalah hidup karena percaya. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, tadi saya katakan mari kita mau belajar hidup dan berjalan dengan iman. Kita akan lihat dulu berbicara tentang hidup dengan iman. Sesudah kita percaya dan lahir baru, ya, kita menjadi orang baru. Kita menjadi putra-putra Allah. Ya, seperti dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Bisa di-open kali di ayat-ayat Alkitab. Go live, di Go live. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, ya. Yang percaya dalam namanya dikatakan. Nah, Saudara, bukan lagi orang lama, ya, yang sudah percaya dan lahir baru. Bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Ini bukan hanya untuk sesaat, ya, tetapi untuk seluruh hidup kita sampai mati. Atau kalau kita nggak sampai mati, sampai pengangkatan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita harus selalu hidup baru, hidup dalam kesucian, dan ini hanya bisa berlangsung terus-menerus dengan iman, ya, bukan dengan kekuatan sendiri. Kita bisa tetap hidup baru dengan iman. Percayalah akan firman Tuhan. Kalau Putra Allah sudah memerdekakan kita, ya, merdekalah kita dengan sesungguhnya. Puji Tuhan. Ya. Kita bebas dari perbudakan dosa. Coba kita lihat dulu Yohanes pasal 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Puji Tuhan, kita benar-benar merdeka. Karena putra manusia itu, putra Allah itu sudah memerdekakan kita. Puji Tuhan. Ya. Sudah lepas dari ikatan dosa apapun. Ya. Seperti misalnya ikatan dosa benci, ikatan dosa mungkin perzinahan, mungkin juga ikatan dosa mencuri, atau juga ikatan dosa sombong, atau juga okultisme, dan semua dosa-dosa lain. Jangan kembali dalam perhambaan dosa. Sebab itu, ya, rohani harus dipelihara baik-baik. Yaitu dengan seperti apa kita bisa menjaga, memelihara, ya, rohani kita sehingga kita tidak kembali dalam perhambaan dosa, ya. Bagaimana caranya? Pelihara baik-baik, ya, yaitu dengan tetap hidup benar. Tetap hidup dalam kesucian di hadapan Allah, ya.
Coba kita lihat dulu dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya. Dikatakan di ayat ini menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya. Kita harus tetap hidup benar, hidup suci. Haleluya. Di hadapan Allah. Kalau toh ya jatuh dalam dosa, segera mengakui dan membereskan dosa itu, ya. Lalu kembali hidup benar, ya. Kembali ada di pihaknya Allah. Puji Tuhan. Saudara, kita harus tetap hidup benar sampai dalam pikiran, ya, dan juga angan-angan kita. Puji Tuhan. Saudara, pembersihan dari dosa itu dimulai dari dalam pikiran kita. Ya. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur, coba kita lihat Mazmur 51. Mazmur 51 ayat yang ke-8. Mazmur 51 ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dikatakan. Ya, saudara, itulah sebabnya tadi saya katakan pembersihan dari dosa itu dimulai dari dalam pikiran. Ya. Mari kita periksa ya pikiran kita juga dengan pertolongan Sang Penolong yaitu Roh Kudus. Tanya kepada Tuhan, berdoa, ya, bertanya. Seperti dalam 1 Tawarid 16. 1 Tawarid 16 ayat 11. 1 Tawarid 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ya, cari Tuhan, katakan ayat ini. Kalau kita rajin cari Tuhan, lalu kita bertanya kepada Tuhan, kita berdoa, lalu juga minta Tuhan periksa hati kita, pikiran kita, ya, supaya kita boleh ada dalam kebenaran. Coba kita lihat di dalam Mazmur, saudara, Mazmur 139. Ini permohonan untuk diperiksa. Haleluya. Mazmur 139 mulai dari ayat 23 sampai ayat 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Ayat 24. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Haleluya. Ini satu permohonan, ya, kerinduan untuk minta diperiksa supaya kita semua ada dalam kebenaran. Puji Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, Roh Kudus akan menunjukkan dosa-dosa kalau ada. Tetapi kalau tidak ada, Roh Kudus memberi sejahtera dalam hati kita. Ya. Dosa pasti membuat banyak celaka.
Dosa pasti akan membawa kepahitan. Ya. Sejahtera akan hilang dan juga hidup akan hancur kalau ada dalam dosa. Nah, Saudara, itulah sebabnya kita perlu berhati-hati, perlu ingat, ya. Itulah sebabnya saya tadi katakan, ya, kita juga harus pelihara baik-baik rohani ini. Dengan cara apa? Yang pertama tadi dikatakan, tetap hidup benar, hidup suci di hadapan Allah. Pelihara baik-baik. Lalu yang kedua, pelihara dengan baik, yaitu tekun belajar firman Tuhan. Kalau kita tekun belajar firman Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh setiap hari, ya, seperti orang Israel memungut mana setiap hari, ya, dan mana itu lalu dimakan. Nah, Saudara, kita membaca firman Tuhan seperti mau memakannya, yaitu sampai mengerti dan bisa melakukannya. Minta pimpinan Roh Kudus sebelum membaca, selama membaca, dan juga sesudah membaca firman Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti dan juga bisa melakukannya. Dan juga bisa berbuah-buah. Haleluya. Nah, ini kita perlu jaga kerohanian kita. Kita perlu pelihara baik-baik. Yaitu dengan cara tekun belajar firman Tuhan. Yang kedua, yang pertama tadi dikatakan tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Yang ketiga, dengan cara apa? Tekun berdoa dalam roh dan kebenaran. Ya. Kalau kita tekun berdoa dalam roh dan kebenaran, Saudara, saya yakin, ya, rohani kita akan terpelihara dengan baik. Ya. Kalau kita tetap berdoa atau tekun berdoa dalam roh dan kebenaran, segera minta baptisan Roh Kudus. Ini penolong yang maha kuasa, sebab Roh Kudus itu Allah yang maha besar. Ya. Nyata benar bedanya kalau disertai Roh Kudus atau tidak. Ya, kalau disertai Roh Kudus atau tidak akan nyata sekali bedanya. Haleluya. Saudara, ya. Hubungan baik dengan Tuhan akan senantiasa terpelihara kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita selalu penuh dengan Roh Kudus, kita mudah, ya, mendapatkan pimpinannya dan bisa hidup dipimpin roh. Kunci hidup dipimpin roh adalah tekun dalam firman Tuhan dan berdoa senantiasa dalam roh dan kebenaran, atau dengan kata lain hidup benar. Tandanya, ya, kalau sedang dipimpin roh, yaitu ada sejahtera dari Allah. Ada sukacita dan selalu mendengar suaranya. Lebih-lebih dalam menghadapi problem. Ya, ini tandanya kalau sedang dipimpin oleh roh. Tadi hal yang ketiga. Lalu hal yang keempat, ya, rohani harus terpelihara dengan cara apa? Tekun bersaksi dan juga melayani dalam setiap kesempatan. Dengan lahir baru, ya, dan hidup dengan iman, kita sudah menjadi garam dan menjadi terang dunia. Pakai setiap kesempatan yang diberi Tuhan untuk bersaksi. Maka rohani kita akan sehat pertumbuhannya. Puji Tuhan. Lalu hal yang kelima, Saudara, ya,
Memelihara dengan cara apa? Dengan cara apa? Yang kelima, bersekutu dalam persekutuan tubuh Kristus. Jangan menyendiri. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita terikat satu dengan yang lain oleh Kristus. Supaya bisa tumbuh dan melayani bersama, ya, dengan selalu tolong menolong. Persekutuan tubuh Kristus ini karena kita terikat kepada Kristus. Sebab itu kita terikat satu sama lain, ya, tidak menyendiri. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diikat, ya, dalam kasih Kristus. Kalau ada yang salah, ya, dalam satu tubuh Kristus, dalam satu anggota tubuh Kristus, kalau ada yang salah, ya, mau saling mengampuni. Tetapi tetap juga berjaga-jaga, ya. Tetap kita juga harus cerdik, ya, supaya tidak dirugikan jasmani dan rohani, ya. Seringkali ada orang, ya, berbulu domba katanya, tapi sebenarnya serigala. Tetapi kalau kita cerdik, kita akan mengerti, kita akan tahu, ya, sehingga kita tidak dirugikan jasmani dan rohani, ya. Istimewa oleh anggota-anggota yang tidak bertobat. Dan kita juga dalam satu tubuh Kristus perlu bersekutu dengan tulus, perlu bersekutu dengan suci, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Jangan ada motif-motif yang salah, tetapi dengan jujur dan dengan tulus. Firman Allah dalam Mazmur saya tidak bacakan, di situ dikatakan, ya, orang yang duduk rukun, ya, berkat Allah akan turun di atasnya. Puji Tuhan. Saudara, kalau kelima hal ini, ya, yang kita sudah bahas tadi, ya, ada 5 poin, ya. Kalau kelima hal ini dipelihara, biasanya iman akan tumbuh dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya kita perlu, ya, pelihara rohani ini dengan baik. Dengan cara apa? Seperti tadi ada 5 poin kita sudah belajar, ya. Lalu kita akan melihat kembali seperti ayat yang kita sudah baca dalam 2 Korintus 5 ayat emas kita tadi. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, ya. Hidup karena percaya, ya, bukan karena melihat. Dengan kata lain, berjalan dengan iman, ya. Selain hidup dengan iman, kita harus berjalan selain hidup dengan iman, ya, kita harus berjalan juga, ya, harus bertindak juga dengan iman. Haleluya. Saya ulang ya saudara. Selain kita hidup dengan iman, kita juga harus berjalan. Kita juga harus bertindak dengan iman. Menghadapi semua problem, ya, dengan iman kepada Tuhan. Sebab kita percaya, ya, dan berharap janji-janji Tuhan. Kalau dahulu kita menghadapi semua problem atau semua kebutuhan kita, mungkin kita hadapi dengan akal dulunya. Atau kita hadapi dengan kekuatan sendiri. Sekarang
Setelah kita berjalan dengan iman, mari kita sama-sama komitmen di tahun yang baru, tahun 2021. Sama-sama kita mau berjalan dengan iman. Amin. Haleluya. Ya. Sekarang kita berjalan dengan iman. Sekarang ditambah atau dipimpin ya sistem yang baru, yaitu dengan berjalan dengan iman. Puji Tuhan. Semua kita ya hadapi dengan berharap dan percaya janji-janji Allah. Firman-Nya ya tidak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Berjalan dengan iman berarti ya menangani semua problem berdasar janji-janji firman Tuhan. Maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan sesuai dengan besarnya iman kita. Ya. Tidak ada problem yang tidak pernah atau tidak bisa ditolong oleh Tuhan. Bisa berkata amin, saudara? Amin. Problem apapun, sebesar apapun, orang boleh berkata tidak mungkin, rasanya sulit untuk tertolong. Saya ingin katakan kepada saudara, tidak ada problem yang tidak pernah atau tidak bisa ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan. Seringkali kita mendengar berita-berita bahwa dunia ini tidak akan semakin baik, akan semakin buruk keadaannya. Sekarang aja kita dalam situasi wabah ya, virus ini, pandemi ini ya, rasa-rasanya semua orang sudah banyak yang merasa takut, khawatir, mengeluh karena ada dampak yang dirasakan. Firman Allah berkata kesukaran akan semakin ya. Dan jangan berharap akan lebih baik. Tetapi kita yakin tidak ada pertolongan yang tidak bisa ditolong oleh Tuhan. Tidak ada problem yang tidak bisa ditolong oleh Tuhan. Dia Maha Kuasa. Haleluya. Ya, bisa menolong kita dalam perkara apapun. Puji Tuhan. Ya. Dalam perkara apapun sampai tak terbatas. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia Allah kita yang Maha Kuasa. Allah yang baik. Allah yang peduli kepada anak-anaknya. Jangan takut memasuki tahun yang baru. Sekalipun tahun yang baru mungkin tidak lebih baik dari tahun yang sekarang. Tetapi jangan takut. Kita akan berjalan dengan iman. Kita akan hidup dengan iman. Puji Tuhan. Nah, lalu saudara, kita akan lihat ya perbedaannya ya. Perbedaan berjalan dengan akal ya, dan berjalan dengan iman. Apa bedanya? Apa perbedaannya? Ya, kalau kita ini berjalan dengan akal dan berjalan dengan iman. Perbedaannya berjalan dengan akal, ya, ini cara hidup manusia, ya, pada umumnya. Sebab memang kita harus memakai akal, ya. Iya apa enggak? Kan enggak pernah, maaf bicara, akal ini dibiarkan tidur, tidak berpikir. Tetapi kita selalu juga menggunakan akal, ya. Memakai akal kita. Dan kita juga mengerahkan, ya. Mengerahkan segenap tenaga yang ada. Tetapi cara ini lain dari berjalan dengan iman. Nanti kita akan lihat bedanya, ya. Berjalan dengan akal dan berjalan dengan iman. Akan ada bedanya. Tuhan memberi kita, maaf bicara, otak yang besar, ya.
Bandingkan dengan, maaf bicara, otak semut kecil. Ya, semut itu, waduh, kalau kita nggak pakai kacamata kadang-kadang kita nggak bisa lihat itu semut, saudara, saking kecilnya. Dan dia juga otak semut kecil. Ya, tetapi ia begitu cerdik dan bisa berbuat banyak hal-hal yang ajaib. Ya, bisa ngumpulin makanan sebelum hujan, ya. Bisa nabung dulu makanan, persiapan dulu sebelum mengalami kelaparan. Bukankah ini hal-hal yang ajaib karena kecerdikannya, bukan? Nah, saudara, maksudnya supaya kita juga berpikir baik-baik. Kalau semut aja bisa berpikir dengan cerdik, semut juga bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Nah, supaya kita juga bisa berpikir baik-baik. Memakai akal ini, ya. Memakai akal tidak salah. Ya. Seringkali orang berkata, "Mana akalmu?" Ya. "Kamu taruh di dengkul ya?" Ya. Saudara, karena tidak digunakan akalnya. Bahkan memang maksud Allah demikian. Tetapi kita harus membedakan berjalan dengan akal dan berjalan dengan iman. Dengan iman, ya, kalau berjalan dengan iman berarti percaya akan firman Tuhan. Setuju atau tidak, ya, mengerti atau tidak, ada bukti atau tidak, kita tetap percaya dan bertindak sesuai dengan janji-janji firman Tuhan yang kita percayai. Ini yang namanya berjalan dengan iman. Karena percaya akan firman Tuhan. Mau setuju atau tidak, mau lihat bukti atau tidak, tetap, ya, percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau seorang berjalan dengan akalnya, ya, ia tentunya tidak bisa berbuat sesuatu yang belum dimengerti dan belum diyakininya. Orang tidak akan melakukan sesuatu kalau belum yakin. Dia tidak akan melakukan sesuatu kalau belum mengerti. Ya apa enggak? Setelah dia mengerti, ya, dan setelah dia yakin, baru dia akan melakukannya. Nah, ini orang yang berjalan dengan akal. Nah, kalau sudah mengerti, tadi saya katakan, ya, akalnya berkata, oh sudah mengerti dan ada bukti, ya, baru akal kita yakin, ya, dan mau melakukannya. Seringkali kan orang akan berkata, mana buktinya dulu? Kalau kamu janji kamu mau kasih lebih, mana buktinya? Ya, baru mau percaya kalau ada bukti. Baru akal ini yakin dan dia mau melakukannya. Tetapi ini bukan cara orang beriman. Ya, sekalipun kita tidak mengerti, amin. Sekalipun kita tidak ada bukti, haleluya. Tetapi kalau kita yakin itu suara Tuhan dan itu adalah kehendak Tuhan, kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun tidak ada bukti, tidak ada tanda-tanda. Haleluya. Haleluya. Kalau kita berjalan dengan iman, kalau yakin itu suara Tuhan, maka kita yakin kita akan lakukan. Haleluya. Jadi kita harus tetap memakai akal kita, ya. Tetapi di atas semuanya kita harus berjalan dengan iman. Lebih dari akal, ya. Berjalan dengan iman lebih dari akal. Sebab memang iman itu melebihi akal, ya. Iman itu melebihi akal.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah ini bedanya. Berjalan dengan iman dan berjalan dengan akal. Mari kita sama-sama komitmen di tahun yang baru ini. Kita mau sama-sama berjalan dengan iman. Tidak berjalan dengan akal. Amin. Puji Tuhan. Lalu hal yang keempat. Poin yang keempat kita akan melihat. Bagaimana dikatakan iman kecil dan iman besar. Ya. Iman kecil dan iman besar. Ya. Dalam Matius pasal 8 coba kita lihat. Matius pasal 8 ayat 26 dan ayat 10. Matius. Matius 8 ayat 26 dan ayat 10 nanti kita akan baca. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardi angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 10. Pasal yang sama, Matius pasal 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Nah saudara, kalau saudara perhatikan bagaimana ya Tuhan mencelah murid-murid yang hanya mempunyai iman yang kecil. Ya, tadi di pasal 8 ayat 26 ya, Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Ya, Tuhan mencela murid-murid yang hanya mempunyai iman yang kecil. Nah saudara, apa tandanya ya iman kecil? Ya, tandanya apa? Ya, tandanya kalau imannya kecil, ya seperti murid-murid ini, ya kurang percaya, takut. Kadang-kadang tampak beribadah. Kadang-kadang bisa berkata-kata besar. Tetapi waktu menghadapi problem, waktu menghadapi musuh, waktu menghadapi iblis, waktu menghadapi kesukaran dan lain-lain, menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi bersungut-sungut, bahkan mungkin sampai mencela janji-janji Allah. Ya, dan mengambil tindakan seperti orang dunia. Seperti murid-murid ini waktu melihat, loh, ya. Ada angin, dikatakan angin dan danau itu menjadi mungkin menjadi keadaannya jadi mengkhawatirkan. Tetapi Yesus menghardi angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh, dikatakan teduh sekali. Dan Yesus mencela murid-murid karena memiliki iman yang kecil. Ya, saat menghadapi problema menjadi takut, menjadi khawatir, ya, bersungut-sungut, bahkan mencela janji firman Allah dan sambil mengambil tindakan seperti orang dunia, yaitu menggunakan akal dan kekuatan sendiri. Akhirnya mereka gagal. Ya, bahkan sebagian mungkin hancur dan binasa. Kalau dibiarkan akhirnya rohaninya pun binasa. Tetapi orang yang mempunyai iman, ya, sekalipun imannya kecil, tetapi berani bertindak dengan iman. Sebab yakin, maka ia akan melakukan hal-hal yang besar sesuai dengan janji firman Tuhan. Yesus pernah berkata, kalau kamu memiliki iman sebiji sesawi saja, ya, biji sesawi rupanya saudara digambarkan biji sesawi itu karena kecilnya,
Ya. Bukan seperti bola basket yang besar, tapi dikatakan sebiji sesawi kecil imannya. Tapi engkau bisa memindahkan gunung ke laut, kata ayat itu. Walaupun imannya kecil. Saudara, ya. Walaupun imannya kecil, kalau dia yakin akan janji firman Tuhan, maka dia berani bertindak dengan iman. Ya, sebab yakin janji-janji firman Tuhan. Iman itu perlu dilatih, ya. Itulah sebabnya latih iman kita dalam menghadapi setiap problem, menghadapi setiap hal dalam segala segi hidup. Harus dilatih. Maka iman ini akan menjadi tumbuh. Makin lama makin besar. Enggak sebiji sesawi lagi. Lama-lama menjadi sebola basket. Ya, menjadi besar. Bahkan bisa tumbuh sampai sempurna. Itulah sebabnya jangan ragu-ragu melatih iman. Yaitu bertindak dengan iman. Haleluya. Kalau bicara dengan iman, saudara, ya, bicara tentang berjalan dengan iman, hidup dengan iman, itu di luar akal ini, di luar kemampuan kita. Hal yang tidak mungkin bisa terjadi hanya karena iman. Akal boleh berkata tidak bisa, tetapi dengan iman kita akan melihat pertolongan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan. Ya. Pikiran boleh dipakai. Ya. Gak mungkin pikiran ini gak dipakai. Tuhan memang beri pikiran supaya digunakan. Ya. Dipakai. Sehingga kita menjadi cerdik, menjadi bijaksana. Karena pikiran ini diasah, dipakai. Latihan, belajar. Ya. Belajar dari pengalaman sehingga kita nggak rugi kembali, ya. Pakai hitung-hitungan sehingga tidak dirugikan oleh banyak orang. Pikiran boleh dipakai, bahkan perlu untuk menilai keadaan, ya, menilai keadaan beratnya problem, ya. Tetapi jangan berhenti melatih iman. Minta tolong Roh Kudus, ya. Memang Roh Kudus memang dikirim untuk menolong, ya. Roh Kudus dikirim memang untuk menumbuhkan iman. Itulah sebabnya kita perlu Roh Kudus, kita minta kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus bisa menumbuhkan iman yang ada di hidup ini. Haleluya. Sebab Dia memang penolong, diberikan untuk kita, ya. Dia diberikan memang untuk melatih hidup dengan iman, ya. Dalam segala perkara, dalam segala segi hidup, baik dalam hal-hal sehari-hari, dalam apa yang kita buat dan apa yang kita kerjakan. Belajar berjalan dengan iman, belajar hidup dengan iman. Kita akan tinggalkan tahun yang lama ini. Mari kita melangkah bersama-sama bersama Roh Kudus. Kita melangkah berjalan dengan iman, hidup dengan iman. Puji Tuhan. Saudara, seperti saya infokan kepada jemaat, hari ini kita akan mengadakan perjamuan suci, ya. Sebelum kita masuk di tahun yang baru. Karena kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita perlu diteguhkan kembali bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menolong kita. Siapa yang ada dalam kesukaran apapun, Dia sanggup menolong kita. Haleluya. Itulah sebabnya siapkan hati kita, ya. Sebelum jam akan lewat dan berjalan terus sampai ke 00. Saudara, maka kita semua siap. Kita minta pertolongan Tuhan.
Puji Tuhan. Mari yang di rumah ya, masing-masing menyiapkan perjamuan suci, roti dan anggur. Engkau bisa siapkan ya, sehingga sebentar kita bisa makan dan minum bersama-sama. Jangan dimakan dulu, jangan diminum dulu. Nanti kita akan mendengar dulu pembacaan firman Tuhan dan sebagainya. Ya, saya yakin seperti firman Allah berkata, kalau kamu makan dan minum perjamuan suci dengan benar, berkat Allah akan turun atasmu. Yang sakit akan disembuhkan. Yang dalam persoalan, dalam menghadapi masalah apapun, engkau akan ditolong oleh Tuhan. Tetapi ayat itu berkata, tetapi yang makan dan minum dengan dosa, dengan salah, dengan tidak benar, justru hukuman turun di atasnya. Hati-hati, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita minta kalau Tuhan ingatkan ada dosa, minta ampun kepada Tuhan, bereskan, maka kita akan makan dan minum perjamuan suci dan Dia akan memberkati kita. Puji Tuhan. Saudara sudah siapkan di rumah masing-masing perjamuan ya, masing-masing sudah menyiapkan. Para suami sebagai imam dalam keluarga ya. Dia yang akan nanti membagikan kepada seisi rumahnya ya, roti dan anggur. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak saudara menyanyi dulu pujian Pada Satu Bukit Jauh Dari Sini sebelum kita masuk dalam doa. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang, mari kita berdiri bersama-sama. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Oh kayu yang kasar, dihinakan dunia, bawa kelepasanku tetap. Bagiku sebabnya Tuhan ke Golgota, menebus semua dosaku. Ku datang pada salib itu.
sana ku dapat ampun. Ku datang pada salib itu, haleluya. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Kami bersyukur di penghujung tahun ini kami boleh mendengar kembali kebenaran firman-Mu. Bagaimana pentingnya kami hidup dan berjalan dengan iman. Tolong kami Tuhan, sanggupkan kami Roh Kudus. Bantu kami, ingatkan kami, supaya kami terus berjalan dengan iman, hidup terus dengan iman. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau tahu setiap keadaan kami masing-masing. Tuhan, Engkau tahu, Engkau mengerti beban-beban yang ada di pundak setiap umat-Mu. Engkau juga tahu. Terima kasih Tuhan. Kami yakin sebentar kami akan diberkati dengan perjamuan suci. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau sudah mati buat kami dan Engkau juga yang sudah menebus dosa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan, tubuh dan darah-Mu adalah makanan yang benar, akan menyatu dengan hidup kami karena kami percaya kepada Tuhan. Engkau berkati setiap umat-Mu yang akan melakukan atau yang menerima perjamuan suci. Berkat Allah turun di atasnya. Yang sakit Engkau sembuhkan, penyakit apapun dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Persoalan seberat apapun, masalah seberat apapun dalam nama Yesus. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita ke atas. Roti sebagai lambang tubuh Yesus. Haleluya. Jangan dimakan dulu, jangan diminum, tetapi saya akan membacakan firman Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami. Karena kami percaya tubuh-Mu yang terpecah karena kami, karena dosa kami. Makasih Tuhan, makasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Engkau mau mati buat kami. Karena kami yakin pengorbanan-Mu membawa kami kepada keselamatan. Pengorbanan-Mu membawa kami juga untuk melihat mujizat demi mujizat dalam hidup ini. Selama kami mengiring Engkau sampai kepada sorga. Makasih Tuhan. Mari kita angkat anggur sebagai lambang darah Yesus dengan tangan kanan ke atas. Jangan diminum dulu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu menyatu dengan darah kami, dengan hidup kami. Karena kami percaya darah Yesus tertumpah untuk tebus dosa kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kami yakin Tuhan, kami akan masuki tahun yang baru ini bersama dengan Engkau. Kami tidak mau khawatir, kami tidak mau bimbang. Karena kami punya janji firman Allah. Kami mau belajar berjalan dengan iman. Kami mau belajar hidup dengan iman. Manusia boleh berkata mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tolong sanggupkan kami semua, mampukan kami untuk kami terus menang dan menang. Haleluya. Bertumbuh dalam iman ini, justru di tahun yang baru ini, yang sebentar kami akan injak. Biarlah menjadi satu tahun yang membuat kami bertumbuh pesat dalam kehidupan rohani kami. Baik juga seluruh jemaat boleh bertumbuh semakin dekat kepada Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan, semakin belajar berjalan dengan iman. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau akan beserta dengan kami. Kami titipkan seluruh jemaat dalam tangan Tuhan. Jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Dari anak-anak balita sampai kepada para kaum lansia. Semua umur yang Tuhan percayakan digembalakan di tempat ini. Kiranya Tuhan melindungi, menjaga mereka semua, memagari mereka. Sehingga kami semua akan masuk di tahun yang baru bersama dengan Engkau. Kami tidak akan menjadi lemah, tidak menjadi putus asa, tetapi justru kami bersemangat karena kami mau melatih iman, mau berjalan dengan iman. Tolong sanggupkan kami, baik kami titipkan seluruh jemaat, kesehatan Tuhan, berikan mereka kesehatan, seluruh seisi keluarganya, diberi kesehatan, dilindungi dari virus-virus, dilindungi dari penyakit-penyakit. Mungkin ada penyakit-penyakit yang seringkali datang kambuh kembali. Dalam nama Yesus, Engkau bebaskan, lepaskan dari penyakit apapun di dalam nama Yesus. Yang dalam persoalan keuangan, masalah pekerjaan, ada beban-beban hidup yang sedang dipikul. Baik masalah ekonomi, masalah usaha yang goyah, apapun Tuhan. Tolong yang sedang mencari pekerjaan, mungkin ada yang di PHK, ada gaji-gaji yang dikurangin. Tuhan tolong usaha perintisan baru yang memulai usaha-usaha yang baru. Walaupun dalam situasi yang mungkin saat ini situasi yang tidak menolong. Tetapi ada yang sedang melangkah untuk memulai usaha baru. Karena kami yakin bersama Engkau kami akan melihat pertolongan-Mu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang terbaring karena penyakit. Yang sedang mungkin ada di rumah atau berbaring di rumah sakit. Mungkin karena virus-virus corona. Ada penyakit-penyakit lain yang mengganggu. Penyakit apapun dalam nama Yesus. Setiap yang mengimani janji firman Allah akan melihat mujizat. Engkau tolong dalam nama Yesus. Sampai para kaum lansia sehat, dilindungi. Engkau angkat penyakit-penyakit yang mengganggu tubuhnya. Baik sakit pinggang, sakit gula, apapun penyakit apapun. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Baik juga ibu-ibu yang sedang mengandung, yang mendekati kelahiran bayinya. Tuhan berikan mereka kesehatan. Ibu bersama janinnya sehat. Engkau lindungi siang dan malam. Segala kuasa-kuasa apapun Engkau tidak boleh mengganggu. Di dalam nama Yesus. Dia adalah keturunan ilahi yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada keluarga yang merindukan keturunan.
Engkau buka rahimnya dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mengimani bahwa Engkau sanggup membuka rahim. Sekalipun mungkin mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa kalau ada yang sedang berulang tahun karena ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, biarlah mereka semua dilindungi, dijaga, diberi kesehatan, dipagari, bahkan Engkau terus memberkati siang dan malam di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Apapun situasi keadaan negara kami Tuhan, mungkin di tahun 2020 ini banyak hal-hal mungkin yang Tuhan sedang dialami khususnya juga oleh pemerintahan kami. Negara Indonesia, Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Di tahun yang baru, biarlah segala sesuatu Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapak, dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara. Semua dilindungi, diberi hikmat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk keselamatan bangsa Indonesia. Selamatkan, jauhkan dari mara bahaya apapun, dari virus-virus, dari orang-orang yang mencelakakan, orang-orang yang berniat jahat, menghancurkan, merusak. Dalam nama Yesus, Engkau lindungi. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan, keluarga-keluarga hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Di pelosok-pelosok, di desa-desa, di kota-kota besar, di negara-negara yang lain. Semua terlindungi karena Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati seberapa keterbatasan kami, hanya beberapa yang melayani. Engkau kiranya berkati mereka yang sudah melayani dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi persembahan untuk kas gereja, para donatur gereja yang memperhatikan rumah Tuhan, mempedulikan rumah Allah, baik juga yang memperhatikan pastori. Oh Tuhan, baik juga Tuhan, hamba juga berdoa yang sudah mengembalikan milik Tuhan perpuluhan. Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka, usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, anak-anak sekolah diberkati. Semua ada dalam perlindungan Tuhan dan semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami siap memasuki tahun yang baru bersama Yesus. Bersama Engkau Roh Kudus, bersama Engkau Bapa yang baik. Kami akan melangkai, kami akan masuk tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendiri, kami mau menyertakan Engkau dan kami akan melihat pertolongan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapkan hatimu, siapkan Tuhan hatimu untuk diberkati oleh Tuhan untuk masuk di tahun yang baru ini. Kiranya berkat Allah turun atasmu. Haleluya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra Allah yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya, boleh menyertai setiap umat Tuhan, khususnya jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Semua ada dalam perlindungan Tuhan, karena kami yakin di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan masuki tahun yang baru ini. Haleluya, haleluya. Kami mau menang bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Selamat memasuki atau menyongsong tahun yang baru. Mungkin ya,
tahun ini nggak ada bunyi trompet-trompet, tot, nggak ada itu kembang api karena mungkin sedang dilarang dan sebagainya, ya. Tetapi saya yakin Tuhan akan beserta dengan kita. Selamat menyongsong tahun yang baru dan selamat tahun baru. Puji Tuhan. Haleluya.